Tepatnya 1 Agustus 1968 adalah menjadi hari peringatan Vittorio Veneto yang ke-50 setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Sebagai orang asli Italia, Pak Michael mengundang semua sanak dan kerabat untuk menikmati liburan di tepi pantai Marsamatru. Hotel peninggalan sang ayah yang juga mantan veteran perang itu selalu menjadi tempat perjamuan mewah dan mengesankan. Nas, rahasia kelam di zaman peperangan kembali terungkap hingga Jamal terlibat dalam perselisihan dua negara. Kasus besar apa yang kini harus dihadapi Jamal? Berikut ceritanya. Sepasang foto dua prajurit yang bersahabat baik tampak memeriahkan pesta perayaan. Suasana Hotel Luna malam itu penuh sesak dengan warga Italia yang berlibur di sana. Bendera kebangsaan turut dikibarkan untuk mengenang jasa pahlawan dalam pertempuran melawan Kekaisaran Austro-Hungaria. Pak Michael keluar dari ruangan untuk memberi sambutan pada para tamu undangan. Per la vittoria di Vittorio Veneto. Setelah bersulang, mereka makan bersama sembari menikmati sajian istimewa Hotel Luna. Para tamu diberikan kamar untuk bermalam dan menginap gratis selama sepekan. Sarah dan Jamal akhirnya bisa istirahat sejenak setelah seharian sibuk menyiapkan pesta perayaan. Sarah sempat bertanya tentang perayaan Vittorio Veneto. Jamal menjelaskan Vittorio Veneto adalah nama kota di Italia yang menjadi tempat terakhir pertarungan melawan Australia di Perang Dunia Pertama. Ayah Pak Michael yang bernama Adriano turut serta dalam peperangan itu dan berhasil merebut kota terakhir di sana. Seorang gadis kecil tampak berdiri termenung sendirian menatap ke teras kosong. Jamal menyapa gadis kecil itu dan bertanya apa yang terjadi. Gadis kecil yang bernama Komar berkata ia sedih tak ada orang yang mengajaknya berdansa. Jamal langsung membawa gadis kecil itu untuk menari bersamanya. Setelah berdansa, Komar terlihat senang dan berlari masuk ke dalam hotel. Di waktu yang sama, Abir sangat sibuk di dapur memenuhi konsumsi hotel yang banyak pengunjung. Ia meminta pelayan bernama Salama untuk mengambilkan sekarung beras di rak penyimpanan. Pria itu bergegas pergi dan menarik karung beras terakhir yang ada di dalam rak. Nasnya rak besi itu hampir roboh menimpa tubuhnya. Salama tak sengaja merobek karung beras itu hingga semua isinya tumpah ruah ke tanah. Sembari mengembalikan posisi rak ke semula, Salama melihat ada yang aneh dengan dinding di balik rak itu. Ia bergegas menyingkirkan rak hingga menemukan pintu besi menuju ke ruang rahasia. Jamal masih berada di bar hotel memperhatikan foto prajurit yang salah satunya dicoret tanda silang. Wanita asli Italia berkata jika pria itu adalah pengkhianat bernama Letnan Alfred Lorenzo. Pria itu berperang membela Italia pada pertemuan Vittorio Veneto. Namun setelah menang, ia membelot hingga mengkhianati negaranya sendiri. Traditore. Setelah berkhianat, Alfred kabur dari pengadilan militer dan membangun Hotel Luna. Adriano, ayah Pak Michael, sengaja membeli hotel itu pada Alfred sebelum kematian Alfredo. Adriano la comprò da Alfredo prima del sua morte. Setelah wanita itu puas minum dan berpesta, Jamal mengantarkannya untuk beristirahat di kamar 202. Kamar itu berada di depan lorong kamar 207. Saat Jamal hendak kembali ke meja resepsionis, pintu kamar 207 terbuka seolah meminta Jamal untuk memasukinya. Setelah mendengar teriakan gadis kecil di dalam kamar itu, Jamal masuk perlahan mengira Komar terjebak di sana. Tiba-tiba, pintu kamar tertutup dan terkunci rapat. Lukisan di dinding berubah menjadi sosok Letnan Alfred yang dituduh sebagai pengkhianat bangsa Italia. Sesaat, teriakan Komar berganti menjadi serangan udara yang merobohkan atap Hotel Luna. Satu bom besar menghantam tepat di depan mata. Jamal kembali mendapat penglihatan gaib dan dibawa menuju ke zaman peperangan 50 tahun lalu. Ia berada di dalam parit markas tentara Italia yang bertempur untuk merebut wilayahnya. Jamal bisa merasakan betapa kacaunya masa peperangan kala itu hingga banyak pembunuh yang terbunuh. Tak gentar, Alfred menyelamatkan satu rekan tentara yang terkena tembak tepat di bawah dada.
Jamal mengikuti sosok Letnan Alfredo, namun tiba-tiba Jamal terbangun setelah pingsan di kamar 207 dan melenggang pergi. Mustafa membawa Jamal untuk ikut ke ruang bawah tanah. Salamah yang berada di sana bersama Abir berusaha membuka pintu rahasia itu, namun tak kunjung bisa. Jamal terkejut bukan kepala mengetahui ada ruangan tersembunyi di balik rak penyimpanan makanan. Ia pun gagal membuka pintu besi yang sudah terkunci puluhan tahun lamanya. Karena tak bisa dibuka, Abir meminta mereka semua untuk kembali bekerja dan memanggil tukang untuk membuka pintu itu esok harinya. Mustafa yang ketakutan sempat berdoa di depan pintu itu agar tidak membawa kesialan. Ia mematikan lampu dan bergegas pergi bersama yang lain. Dari sela bawah pintu, terlihat kilatan cahaya yang bergemuruh. Setelah memanggil tukang, akhirnya pintu itu berhasil dibuka di keesokan harinya. Pamena, Abir, Jamal, Sarah, dan Mustafa masuk dengan membawa lentera karena kondisi kamar yang pengap, gelap, dan berdebu. Bau busuk tercium menyengat disertai noda darah yang membasahi dinding kamar itu. Pamena menemukan sebuah buku catatan usang dan membacanya bersama yang lain. Abir yang melihat kalung ada di sana menyembunyikan kalung itu di bawah pasir dengan kakinya. Ternyata catatan usang itu berbahasa Italia dan ditulis oleh Letnan Alfred Lorenzo. Mendengar keributan di pagi hari, Pak Michael langsung menyambangi kamar itu dan memarahi semua pegawai hotelnya. Ia berkata jika ruangan itu tidak seharusnya dibuka dan meminta Pak Mena untuk segera menutupnya lagi. Jamal bergegas naik ke lobi hotel bersama Sarah untuk membaca buku catatan harian berbahasa Italia itu. Dari catatan itu disebutkan jika Adriano, ayah Pak Michael, ikut berperang bersama Letnan Alfredo. Mereka masih tak mengerti mengapa Letnan Alfred dituduh sebagai pengkhianat. وما تعرفش ألفريد حصل له إيه؟ انتحر. Setelah keluar dari ruangan Pak Michael, Pak Mena ikut bergabung bersama Jamal dan Sarah. Pak Mena berkata, Letnan Alfred mengakhiri hidupnya setelah kabur jadi buronan internasional. Cerita itu sudah didengar Pak Mena sejak 35 tahun silam saat pertama kali bekerja di Hotel Luna. Letnan Alfred membawa senjata ke taman dan mengakhiri semuanya di sana. Pak Mena meminta Jamal dan Sarah untuk menyembunyikan buku catatan itu dari Pak Michael karena sang pemilik hotel masih marah besar atas terkuaknya ruang rahasia di basement. Setelah Pak Mena pergi, Sarah langsung membaca buku harian itu yang berisi tentang rahasia kelam zaman perang. Setelah pertempuran Vittorio Veneto berakhir, Letnan Alfred meminta untuk direlokasi ke Libya di mana markas Italia masih berdiri megah dengan semua tahanan di sana. Sebagai hadiah pasca kemenangan, Letnan Alfred bebas memilih untuk tinggal di pos manapun yang ia sukai. Nasnya, Libya adalah pos paling kejam yang jauh lebih buruk dari neraka jahanam. Letnan Alfred menemui pimpinan di camp bernama Kolonel Ricardo yang angkuh dan arogan. Jamal dan Sarah yang asik membaca buku catatan itu terhenti karena tamu hotel minta ditemani ke pantai. Sementara itu, Abir tampak cemas karena diam-diam ia masuk ke ruang gelap untuk mengambil kalung yang disembunyikannya kemarin. Ia mencari keberadaan kalung itu di dasar tumpukan pasir, namun anehnya kalung itu menghilang entah kemana. Seorang wanita muncul dari arah pintu membawa kalung yang sedang dicari Abir. Ternyata sosok wanita itu adalah hantu penunggu kamar 207 yang merupakan pemilik kalung berharga. Tiba-tiba, saat malam menjelang, Jamal bercerita pada Sarah terkait penglihatan gaib yang ia rasakan ketika memasuki kamar 207 tadi malam. Teka-teki besar masih mengganggu pikiran Jamal di mana Letnan Alfred dituduh pengkhianat sementara pria itu ikut perang membela Italia. Sarah belum bisa menjawab teka-teki itu karena ia belum selesai membaca buku catatan harian Alfredo. Ia berniat membacanya di rumah dan membawa buku catatan itu pulang bersamanya. Sebelum pergi, Sarah meminta Jamal untuk tidak masuk ke ruang 207 lagi. Jamal tak bisa menuruti permintaan Sarah karena ia sangat penasaran dengan akhir kisah Letnan Alfredo. Malam itu juga, Jamal masuk ke kamar 207 dan melihat sosok Kolonel Ricardo duduk di meja kerja. Letnan Alfredo diperintahkan untuk memilih satu tawanan perang yang merupakan warga asli Libya. Kolonel Ricardo memperlakukan para tawanan perang seperti binatang kotor yang pantas disiksa. Alfred yang tak tahu akan diapakan tawanan itu memilih satu pria untuk menghadap sang kolonel. Banyak dari tawanan menghalangi tentara Italia untuk membawa salah satu di antara mereka.
Namun, para tentara memaksa dengan senjata dan membawa pria itu pergi. Jamal menyaksikan dengan penglihatan gaibnya di mana gadis kecil bernama Komar berdiri tepat di antara para tahanan. Suara hantu wanita membangunkan Jamal untuk kembali ke masa sekarang. Hantu wanita itu berkata, jika sebentar lagi Jamal akan mengetahui semuanya. Lukisan di dinding kamar masih menunjukkan wajah Letnan Alfred Lorenzo yang menatap dengan penuh kesedihan. Saat pagi menjelang, semua orang bingung mencari keberadaan Abir yang tak terlihat dari tadi malam. Karena wanita itu tak pernah keluar dari dapurnya, Jamal dan Pak Mena saling lirik menduga jika Abir terkurung di kamar rahasia. Saat mereka memeriksa ruangan itu, ternyata Abir terduduk lemah tak berdaya dengan tatapan kosong ke atas. Karena tak ada respon dari Abir, mereka membawa wanita itu ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sarah langsung menyusul ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi Abir. Tampaknya wanita itu mengalami shock berat hingga berakhir koma. Sarah memberikan buku catatan harian Alfred dan meminta Jamal untuk membaca semua kisahnya. Setelah Alfred memilih satu orang tahanan, Kolonel Ricardo keluar dari ruangannya dengan kondisi mabuk berat. Ia melakukan sebuah permainan berbahaya di mana pria tahanan itu dibiarkan berlari sementara Ricardo akan menembakinya dengan mata tertutup. Jika pria itu berhasil lolos dari tembakannya, maka Ricardo akan membiarkan tawanannya bebas. Namun, selama ia melakukan permainan itu, tak ada yang bisa lolos dari maut. Ricardo menusuk perut pria itu dengan pisau dan memaksanya untuk berlari. Sesaat setelah mata Ricardo ditutup, ia sengaja menembak ke arah kaki agar pria itu mati perlahan. Di tembakan ketiga, pria itu tumbang tanpa ada satu orang pun yang menolong. Alfred hanya bisa melihat dengan tatapan penuh murka. Namun, sebagai bawahan, ia tak bisa berbuat apapun juga. Dokter keluar dari ruang rawat Abir dan menghampiri Jamal. Ia berkata Abir menderita stroke yang dikarenakan usia serta berat badan tak ideal. Faktor lain yang menyebabkan Abir jatuh sakit bisa dipicu oleh kesedihan yang dalam atau terkejut akan suatu kabar. Dokter tak bisa memastikan kapan Abir akan siuman dari koma. Ia meminta doa dari keluarga dan kerabat Abir agar pasien bisa segera tersadar. Akhirnya, Jamal dan Sarah bergegas kembali ke hotel untuk bekerja. Pak Mena sudah menunggu untuk mengetahui kabar kesehatan Abir. Mendengar jika Abir jatuh koma, Pak Mena takut jika posisi dapur akan digantikan orang baru. Apalagi jika Pak Michael tahu. Madiha langsung berkata jika ia bisa mengerjakan tugas Abir di dapur sembari menjalankan tugas membersihkan kamar. Karena Jamal sudah sangat kelelahan, Sarah dan Pak Mena meminta pria itu untuk istirahat di kamarnya. Jamal yang tampak letih bukan menuju ke kamar namun justru ke ruang rahasia dengan membawa buku catatan dan lentera. Melihat gudang penyimpanan makanan, Jamal teringat dengan kebaikan Abir yang selalu peduli dengan semua karyawan yang lain. Abir bahkan memberi dukungan pada Jamal untuk segera menyatakan cintanya ke Sarah dan mendukung penuh kasih cinta mereka berdua. Demi menyelamatkan Abir, Jamal memberanikan diri untuk masuk ke ruangan itu sendirian. Baru beberapa langkah, Jamal mulai mendapat penglihatan gaib di mana Letnan Alfred mengendap ke dalam gudang mengambil makanan. Alfred berniat memberikan makanan itu pada para tawanan, namun tampaknya Ricardo memergokinya. Ia langsung memberikan minuman pada sang atasan dan mengendap pergi menuju ke tempat penahanan. Penjara yang berupa tanah lapang dengan dikelilingi pagar kawat berduri itu menyekap orang-orang Libya yang melawan tentara Italia. Anehnya, si gadis kecil Komar turut disekap di antara mereka. Meski hanya berhasil mencuri sedikit makanan, semua tawanan perang merasa bersyukur dan berterima kasih pada Alfred. Letnan itu berkenalan dengan Komar, nama si gadis kecil yang berarti rembulan. Ia memberikan apel padanya dan mengajak Komar berdansa bersama, persis seperti apa yang dilakukan Jamal pada hantu gadis kecil itu. Tepat setelah bersenang-senang, beberapa prajurit berkata jika Kolonel Ricardo hendak membawa gadis kecil itu untuk dijadikan bahan permainan. Alfred menolak untuk membawa anak itu, namun semua prajurit tak bisa mengabaikan perintah dari kolonelnya. Jamal terhenyak mendengar Salamah memanggilnya. Ternyata Pak Michael ingin bertemu Jamal di ruangannya. Pak Michael kedatangan tamu istimewa, seorang veteran petinggi perang yang sangat berjasa pada negaranya. Ia meminta Jamal untuk menyiapkan satu kamar terbaik yang mereka miliki di Hotel Luna. Melihat tamu kebanggaan Pak Michael, Jamal langsung tahu jika pria itu adalah Kolonel Ricardo yang sudah tua renta.
Ia membawakan koper Ricardo dan meminta Sarah untuk segera pulang malam itu juga. Setelah membawa Ricardo ke kamar 202, pria tua itu sempat meminta seorang pelayan wanita untuk peneman tidur. Jamal langsung menolak dan berkata semua pelayan di hotel sibuk bekerja. Sebagai gantinya, ia memberikan minuman alkohol terbaik di Marsha Matruh. Jamal kembali ke meja resepsionis untuk melanjutkan membaca catatan Letnan Alfred. Para prajurit menyeret Komar untuk menghadap Kolonel Ricardo bersiap melakukan permainan mematikan. Letnan Alfred menentang atasannya itu dan memaksa agar Komar dibebaskan. Ricardo berkata jika Alfred ingin membebaskan gadis kecil itu, maka Alfred harus menggantikan peran Komar jadi objek permainan. Sang letnan sampai mengeluarkan senjata dan menodongnya ke arah Ricardo. Hal itu adalah kesalahan besar di mana ia mendapat hukuman di barak komunitas. Setelah dipukuli oleh tentara lainnya, Alfred dibawa ke dalam ruangan untuk diberi pelajaran. Sementara itu, Ricardo bersenang-senang dengan Komar, gadis kecil yang berlari tunggang langgang menyelamatkan diri. Alfred sampai terhenyak memanggil gadis itu dengan sebutan Luna yang berarti rembulan. Jamal terhenyak tak kuasa menyaksikan kebenaran dari kejamnya perang. Ia melangkah menyambangi kamar Ricardo seiring dengan langkah berani Alfred untuk menyerang koloninya sendiri. Di tempat lain, Pak Michael menemukan buku catatan Alfred yang tergeletak di meja resepsionis dan membawa buku itu ke kamarnya. Letnan Alfred Lorenzo membunuh semua tentara di pos Libya dengan kedua tangannya sendiri. Ia masih bisa bertarung melawan Ricardo dengan sisa tenaga yang dimiliki. Jamal turut merasakan emosi yang terpancar dari buku catatan itu dan menyerang Ricardo di kamarnya. Pertarungan antara Alfred dan Ricardo terulang kembali di mana kini Jamal berusaha membalaskan dendam sang letnan. Dalam pertempuran masa lalu, Ricardo berhasil kabur dengan sebelah mata terluka. Ia berlari tunggang langgang sembari meneriakkan ada pengkhianat di dalam pos. Sementara Alfred berusaha menebaki namun tak bisa mengenai tubuh Ricardo. Dengan kaki yang pincang, Alfred menemukan pakaian Komar yang bersimbah darah. Ia mengetahui anak itu telah mati dijadikan mainan. Ia membuka pintu para tawanan perang dan membiarkan mereka pergi. Alfred jatuh dalam kesedihan yang memuncak setelah berbulan-bulan menyaksikan kekejaman Ricardo terhadap para tawanan. Sementara itu, Jamal berhasil melumpuhkan pria tua dan menyeretnya masuk ke kamar 207. Ia meninggalkan Ricardo di kamar angker itu sendirian dan mengunci pintunya rapat-rapat setelah meludahi sang kolonel. Hantu wanita langsung muncul ke hadapan dan berkata jika kini mereka bisa bertemu lagi. Tepat di samping hantu itu berdiri gadis kecil yang siap membalaskan dendam menggunakan senjata laras panjang. Komar berkata jika ia hendak bermain dengan Ricardo, permainan yang biasa dilakukan sepanjang malam di pos Libya. Di waktu yang sama, Pak Michael sibuk membaca buku catatan Letnan Alfred sampai tuntas. Suara tembakan dari lantai 2 terdengar nyaring di telinga hingga membuat pria itu bangkit dari tempat duduknya. Pak Michael bergegas memeriksa di mana Ricardo telah mati dengan pistol di tangannya. Jamal, Mustafa, serta beberapa staf hotel lain menjelaskan jika pria itu sengaja mengakhiri hidupnya sendiri. Pak Michael tahu ada yang aneh dengan kejadian itu. Ia meminta Mustafa dan yang lain untuk pergi. Pak Michael berkata jika ia sebenarnya hendak meminta Jamal untuk membawa pria itu ke kamar 207, namun ternyata Jamal sudah melakukan tugasnya dengan baik. Lukisan di dinding pun berubah menjadi wajah Komar yang tersenyum bahagia. Di pagi yang kembali menjelang, Jamal menjenguk Abir di rumah sakit. Sarah duduk di samping wanita itu berharap ada keajaiban datang dan Abir kembali tersadar. Mengetahui kondisi Abir yang sakit keras, Jamal meminta Sarah untuk kembali ke hotel dan melakukan pekerjaan seperti biasanya. Ada banyak hal yang hendak ia ceritakan pada rekan kerjanya itu. Di tempat lain, Pak Michael menyambangi kamar rahasia dan teringat dengan kejadian masa kecilnya yang bertemu hantu wanita di sana. Ia meminta Pak Mena untuk membawakan para tukang dan menutup rapat-rapat ruang gelap tempat bersemayamnya hantu wanita. Mereka pun bekerja menutup permanen pintu itu sementara Pak Michael kembali ke kamar dan membakar buku catatan Alfredo. Ia membuka kumpulan berita di koran yang mengabarkan tentara Italia di Marsha Matruh. Pak Mena mengawasi proses pengerjaan pintu sembari terus berdoa. Sementara Jamal dan Sarah sarapan berdua di taman untuk mendengar cerita kejadian semalam. Hantu wanita itu kembali ke kamar 207 dengan kalung kesayangannya.
Abir yang koma di rumah sakit tiba-tiba membuka mata dan berkata bahwasanya Jamal harus segera melarikan diri. Setelah mengatakan hal itu, Abir menutup mata hingga film pun bersambung.